A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara, syukur adalah salah satu manifestasi daripada keimanan seseorang. Bagi mereka yang beriman, di dalam hidup ini harus selalu memiliki dua sifat, yaitu syukur apabila memperoleh nikmat, dan yang kedua sabar apabila memperoleh penderitaan. Kenapa seseorang menjadi resah, gelisah? Karena dia tidak pandai bersyukur atau dia tidak sabar di dalam menghadapi penderitaan. Hidup di dunia ini tidak lepas daripada derita dan gembira. Malah salah satu ciri dan hiasan hidup duniawi adalah pergantian antara derita dan gembira itu. Hidup di dunia tidak akan menghadapi penderitaan selamanya. Jadi tidak ada derita yang abadi di dunia, dan juga tidak ada gembira yang abadi. Sepanjang hidup di dunia, derita dan gembira selalu saling ganti berganti. Masalahnya adalah, sekalipun penderitaan diperoleh oleh seseorang atau oleh beberapa orang dengan kualitas yang sama, akibat kepada diri bisa macam-macam, tergantung kualitas mental atau iman. Demikian juga sesuatu kenikmatan yang diperoleh oleh banyak orang, tetapi akibat bisa macam-macam, tergantung kualitas mental atau iman menurut bahasa agama. Banyak orang yang memperoleh sesuatu kenikmatan, lantas ia memperoleh kebahagiaan dari kenikmatan itu. Tapi juga tidak sedikit seseorang memperoleh sesuatu kesuksesan, dia tidak memperoleh kebahagiaan. Contoh-contoh untuk membuktikan apa yang saya sampaikan ini banyak sekali. Ambil saja sebuah contoh yang sederhana. Pada saat di akhir bulan atau di awal bulan, kita memperoleh katakanlah uang gaji sebanyak 30.000. Ada orang yang menerima dengan 30.000 itu menyatakan, Alhamdulillah, saya sudah memperoleh rezeki 30.000. Tapi juga ada orang dengan memperoleh 30.000 itu dia mengeluh, lah 30.000 untuk apa? Coba kalau 50.000, naik 50.000, ya coba kalau 75.000, naik 75, coba 100. Inilah yang kesan rohaniahnya. Atau juga seseorang memperoleh sesuatu, barangkali kegagalan di dalam hidup. Ada orang yang dengan gagal itu dia lantas berprestasi, tetapi tidak sedikit dengan gagal orang menjadi hancur. Cuma menurut Quran, sebagian besar orang-orang itu banyak sukses dan berhasil kalau diuji oleh Tuhan dalam berupa penderitaan. Tapi pada umumnya manusia menjadi tidak lulus dalam ujian kalau diuji dengan kegembiraan. Banyak orang yang kemudian dekat dengan Tuhan karena dia menderita, rajin baca Yasin karena kebetulan barang hilang. Kalau barang sudah ketemu, Yasin ditutup lagi. Baca Waqiah 40 kali, kebetulan banyak hutang. Kalau hutang terbayar, surat Waqiah juga sudahan. Atau banyak yang tahajud terus-terusan karena pacar direbut orang. Tapi kemudian tahajud jadi berhenti, atau subuh menjadi kesiangan karena pacar berada di samping. Ini adalah kebiasaan manusia. Jadi kalau sesuatu penderitaan itu banyak menjadikan seseorang bertambah baik. Tetapi kalau diberikan kegembiraan, banyak orang menjadi lupa Tuhan, lupa teman, dan bahkan lupa akan nilai-nilai kebenaran. Bagi mereka yang beriman diperintahkan untuk selalu sabar apabila memperoleh penderitaan dan syukur apabila memperoleh anugerah nikmat. Saudara-saudara,
Syukur yang bisa diterjemahkan sebagai pernyataan terima kasih, menurut ajaran agama Islam, pertama diwujudkan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nabi mengatakan, Ra'sus syukri Alhamdulillah. Pangkal pernyataan syukur itu adalah pernyataan Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Nabi menganjurkan kalau kita memperoleh nikmat, apapun bentuk nikmat itu, kita melakukan sujud syukur 1 kali. Lantas kita menyatakan syukur kepada Allah, antara lain doa yang diajarkan oleh para ulama dalam sujud syukur itu ialah sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Telah sujud mukaku kepada zat yang telah menciptakannya dan telah melengkapinya dengan pendengaran dan penglihatan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, dalam petunjuk surat Wadduha, kita bersyukur itu ialah dengan jalan menceritakan nikmat itu kepada orang lain. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Dan akan segala anugerah nikmat dari Tuhan kepadamu, hendaklah engkau ceritakan. Katanya terutama sekali harus disampaikan kepada orang tua. Ada nasihat kalau kita memperoleh nikmat, beritahu ayah dan ibu supaya ayah dan ibu turut gembira. Tapi kalau kita memperoleh penderitaan, usahakan ayah dan ibu jangan diberitahu supaya ayah dan ibu tidak turut sedih dan tidak turut menderita. Biasanya kita sebaliknya. Kalau memperoleh sesuatu kesulitan, kita laporan rutin, situasi Pak, kondisi Pak, pemilu Pak, BBM Pak, segala macam Pak, segera wesel Pak. Tetapi kalau memperoleh kegembiraan, biasanya kita lupa kepada orang tua. Seharusnya kalau memperoleh penderitaan, biar orang tua lepas dari penderitaan, cukup ditanggung oleh kita sendiri. Tapi kalau memperoleh kenikmatan dan kegembiraan, biar ayah dan ibu turut bergembira. Ini tahadus bin nikmat. Dan yang keempat, yang paling sulit manifestasi syukur ialah memanfaatkan anugerah nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianugerahi panjang usia. Kita manfaatkan waktu atau usia itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ajaran agama, bertambahnya usia kita sebenarnya berarti berkurangnya jatah hidup kita. Kalau tahun yang lalu kita berusia 25 tahun, kali 26 tahun, berarti jatah hidup sudah berkurang 1 tahun. Dan ini terus menerus. Oleh karena itu, kepada setiap manusia yang beriman, di dalam hidup ini hendaklah juga menyediakan waktu-waktu tertentu untuk ingat bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Tapi agama memperingatkan juga kepada kita, jangan kau takut akan mati, sebab mati itu pasti terjadi. Kemanapun anda lari, mesti mengejar kita. Walaupun kita lari ke peti besi, malah cepat mati karena nggak bisa bernafas. Tetapi kita katanya harus takut akan hidup setelah mati. Itu yang harus kita takutkan. Hidup setelah mati. Ini yang harus kita takutkan. Kita harus ingat bahwa kita akan berakhir dengan kematian. Bahkan kita baik untuk mempersiapkan saat-saat kematian itu, tapi kita tidak boleh takut akan mati. Dan kita juga tidak boleh mengharap-harapkan mati. Adalah dosa hukumnya seseorang kalau berdoa memohon kepada Allah supaya dia segera dicabut nyawanya umpamanya saja, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Ini tidak diperkenankan. Malah kalau kita melihat orang yang hampir meninggal dunia karena sesuatu kecelakaan dan kita sudah putus asa dengan pengobatan, dia hendaklah juga mendoa pakai alternatif. Tuhan, seandainya hidup baginya adalah yang terbaik, tolonglah dia. Dan seandainya mati baginya adalah jalan yang terbaik, maka kami serahkan kepadamu. Tidak boleh kita karena begitu jengkel orang
Kalau hidup diperhitungkan dia tidak akan hidup dengan sempurna, maka lantas kita mohon kepada Allah, ya Allah, to the point saja sudah, silahkan. Daripada bertele-tele begini, nah, ini tidak boleh mendikte Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, memanfaatkan anugerah nikmat panjang umur adalah dengan memanfaatkan waktu hidup ini untuk mempersiapkan akan hidup setelah mati. Hidup ini harus dinilai secara kualitatif, bukan kuantitatif. Artinya, yang dihitung kualitas dalam hidup, bukan kuantitas hidup. Nabi mengatakan, salah satu ciri kebahagiaan seseorang itu adalah kalau dia mempunyai kesempatan hidup yang lama, dan dia mempunyai kesempatan yang banyak untuk beramal. Dan salah satu ciri daripada orang yang rugi ialah orang yang lama hidupnya di dunia ini, tetapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk beramal yang banyak. Ada orang yang usianya sampai 100 tahun, tapi ketika dia mati tidak pernah ditanyakan orang. Dia mati, sudahlah, titik. Tetapi ada orang yang cuma 35 tahun, Nabi Isa umpamanya, cuma 35 tahun beliau hidup, tetapi dikenang oleh sejarah dimanapun manusia berada, mengenal yang namanya Nabi Isa. Kenapa? Karena dalam 35 tahun itu beliau mengisi hidup dengan prestasi hidup. Nabi Muhammad hanya 63 tahun, tapi semua orang akan mengenal kebesaran Muhammad. Kenapa? Beliau mengisi hidup dengan prestasi hidup. Inilah yang dituntut dalam rangka mensyukuri anugerah usia adalah dengan memanfaatkan hidup ini untuk melakukan amal yang sebaik-baiknya, berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yaitu hidup ini harus diisi oleh dua sikap yang dinyatakan dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran 112, yaitu duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Semua manusia akan menderita dimanapun mereka berada, kecuali kalau mereka itu baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Seseorang yang sudah baik hubungan dengan Allah, salat rajin, puasa rajin, ibadah haji tidak ketinggalan, zikir terus-terusan, tapi banyak bertengkar dengan tetangga, dia derita, dia dosa, dia diancam oleh siksa. Sebaliknya juga seseorang sudah baik dengan sesama manusia, hormat kepada atasan, sayang kepada bawahan, cinta kepada sesama, cinta kepada bapak, apalagi kepada anak mertua, sampai berjasa kepada bangsa dan negara, dimakamkan di Cikutra karena pahlawan bangsa, tapi banyak dosa, tetap derita, tetap dosa, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Harus dua-duanya. Hidup harus diisi oleh hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ini adalah makna syukur yang sebenar-benarnya, yaitu memanfaatkan waktu ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah, yaitu berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Wal Asri, demi waktu semua manusia akan mengalami kerugian. Semakin panjang umur kita, semakin banyaklah rugi kita. Semakin lanjut usia kita, semakin banyak kerugian kita, kecuali kalau waktu yang kita lalui itu kita manfaatkan dengan iman, dengan amal, dengan ilmu, dan dengan sungguh-sungguh melaksanakan ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran Allah. Maka pada kesempatan ini saya kira kita juga mensyukuri anugerah nikmat itu, antara lain dengan membulatkan niat kita untuk mengisi hidup ini dengan amal kebajikan yang sebaik-baiknya, mensyukuri apa yang sudah kita peroleh, dan kita sabar apa yang belum kita peroleh. Apa yang sudah ada kita syukuri kepada Allah. Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah,
maka nikmat dari Allah akan ditambah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mampu mensyukuri anugerah nikmat Allah itu, maka kepada kita akan turunlah azab siksa Allah. Artinya kita tidak akan memperoleh tambahan, tidak akan memperoleh kebahagiaan dari nikmat yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat anugerah daripadanya, yaitu kita dengan membaca doa sebagaimana yang biasa dibaca doa oleh Nabi Sulaiman ketika beliau memperoleh nikmat, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah waslih li fi dhurriyyati. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, malam ini kami berkumpul di dalam rangka mensyukuri anugerah nikmat karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, khususnya kepada dua kerabat sahabat kami yang berulang tahun. Allahumma ya Allah, jadikanlah kesempatan ini kesempatan di mana kami untuk tambah iman kepadamu, untuk lebih banyak mensyukuri anugerah nikmat karunia-Mu. Ya Allah, dalam menjalankan tugas hidup kami mohon bimbingan dan petunjuk daripadamu, agar kami senantiasa berada di dalam jalan-Mu, agar kami senantiasa berada dalam ridha-Mu. Kami sadar ya Allah, kami banyak melakukan khilaf dan dosa, akan tetapi kami yakin bahwa Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Oleh karena itu ya Allah, pada malam hari ini kami memohon kehadirat-Mu agar Engkau berkenan memberikan ampunan dan maaf kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah ya Allah segala dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan semua guru dan para pemimpin kami. Jadikanlah kami menjadi abdi-abdi-Mu yang senantiasa mencintai-Mu dan senantiasa dicintai oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga taufik dan hidayah dilimpahkan oleh Allah kepada kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak para hadirin sidang Jumat yang berbahagia untuk merenung
tentang sesuatu kisah yang menyangkut seorang nabi yang beberapa waktu yang lalu kita sering sebut namanya di dalam rangka ibadah haji dan ibadah kurban, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena saya melihat ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai suri tuladan dalam rangka pengisian abad baru ini dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam ajaran Islam, Ibrahim mendapatkan kedudukan yang istimewa. Nampaknya setelah nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nama Ibrahim ini adalah nama nomor 2 yang paling sering diucapkan dan disebut oleh kaum muslimin. Di dalam setiap doa tasyahud, seorang muslim senantiasa menyebut nama Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Ali Ibrahim, memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmat kasih sayang kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana rahmat dan kasih sayang yang pernah dilimpahkan oleh Allah kepada keluarga besar Ibrahim, Ali Ibrahim. Al-Quran menyajikan kisah kehidupan Ibrahim itu dalam banyak ayat, sebab di samping Ibrahim merupakan ayah atau kakek dari sejumlah nabi-nabi besar yang tercantum dalam Al-Quran, bahkan yang diungkapkan oleh perjanjian lama Bible, juga karena kehidupannya dapat memberikan suri teladan yang indah dan baik yang patut untuk diikuti oleh mereka yang beriman. Ibrahim telah memberikan satu teladan yang indah bagi kehidupan mereka yang beriman, di mana ia telah menempatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepatuhan kehadiratnya di atas segala kecintaannya kepada yang lain. Ia lahir di tengah-tengah masyarakat yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Sejak ia lahir, ia telah dihadapkan dengan ujian yang sangat berat. Ia harus dibuang jauh ke tengah hutan rimba untuk berhindar dari kejahatan penguasa waktu itu, yakni diktator Namrud. Ketika usia remaja, ia sudah mulai merenung tentang siapa pencipta dari alam semesta. Ia mencoba melihat bintang, bulan, matahari. Ia sempat berdiskusi tentang yang maha kuasa, tentang yang maha pencipta itu dengan ayahnya, Azar, si pembuat patung untuk sembahan orang-orang waktu itu. Ia menyeru kepada ayahnya agar mau beriman, tetapi ia malah diusir oleh ayahnya. Ibrahim menjawab dengan jawaban yang sopan kepada ayahnya dan tetap mendoakan ayahnya supaya mendapatkan petunjuk Allah. Ia menghadapi ujian yang sangat berat karena ia harus menghadapi penguasa yang lalim, sehingga ia harus dibakar dalam sebuah api unggun yang besar. Namun kemudian Allah menyelamatkannya. Kul narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ia harus meninggalkan tanah air yang dicintainya, menuju satu negeri yang tandus demi kepatuhannya kepada Allah dan kecintaan akan agamanya. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi memenuhi panggilan Tuhanku, ialah yang akan menunjuki aku. Ia tidak pernah cemas dengan ujian demi ujian itu. Ia tidak pernah mengeluh karena ujian-ujian yang berat yang ia peroleh dan ia hadapi sejak ia lahir sampai ia dewasa. Tetapi yang sangat ia keluhkan dan ia cemaskan adalah tentang keturunan dan generasi muda yang bakal hidup setelah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, dari doa demi doa yang dapat kita petik dari Al-Quran, dari kehidupan Ibrahim adalah doa yang senantiasa keluar dari mulut Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Tuhan, yang kami mintakan adalah anugerahilah aku keturunan yang saleh. Kami memohonkan generasi setelahku, generasi yang saleh. Ketika ia berusia tua dan dianugerahi seorang putra dari hasil doa demi doa yang cukup lama, Allah kemudian memerintahkan Ibrahim agar ia meninggalkan putranya itu yang baru lahir itu bersama istrinya Hajar di satu tempat yang tandus, yang tidak ada air, tidak ada makanan dan tidak ada manusia lain. Tempat itu disebut Bakkah, yang kemudian Makkah sekarang. Ketika anak satu-satunya dan yang sangat dicintainya itu sampai remaja, Allah untuk kesekian kalinya memerintahkan kepada Ibrahim, menguji Ibrahim agar anak yang sangat dicintainya dikorbankan oleh tangan Ibrahim sendiri. Begitu diungkapkan oleh Al-Quran dalam surat As-Saffat
ayat 99 sampai 111 yang kisahnya banyak kita dengar pada kesempatan Hari Raya Adha tempo hari. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kali ini pun Ibrahim lulus dari ujian yang maha berat itu, ujian yang hanya diberikan kepada Ibrahim, sebagaimana juga Ismail dan Hajar lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Dengan lulusnya ujian demi ujian yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam, Allah telah menganugerahkan kepada Ibrahim satu anugerah yang sangat besar dan sangat berharga. Dan anugerah itu nampaknya hanya pantas diberikan kepada mereka yang dapat mengatasi ujian demi ujian sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Anugerah itu di samping tumbangnya kezaliman yang dilakukan oleh rezim Namrud waktu itu, juga doa demi doa yang dimintakan oleh Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Ibrahim itu ialah permohonan agar ia dianugerahi putra dan keturunan yang saleh, dan doa agar negeri yang ditempati oleh Ibrahim adalah negeri yang aman dan negeri yang makmur. Beliau memohon, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang mau menegakkan salat. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ini menunjukkan begitu besar concern dan perhatian Ibrahim kepada generasi sesudahnya, kepada keturunannya, sehingga ketika Allah menjanjikan kepada Ibrahim untuk dipilih menjadi pemimpin dari umatnya, maka Ibrahim langsung memohon kepada Allah agar janji dan anugerah kepemimpinan itu tidak hanya diberikan kepada dirinya saja, akan tetapi juga diberikan kepada keturunannya. Dan Allah pun menjawab, aku penuhi doa dan permohonanmu itu, tetapi janjiku ini tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. La yanalu ahdi az-zalimin. Oleh karena itulah kita temukan sejumlah nama-nama nabi pilihan yang disebutkan oleh Al-Quran adalah terdiri dari keluarga besar Ibrahim. Ali Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Isa, Musa, Muhammad, seluruhnya adalah keturunan Ibrahim. Dan doa yang kedua yang senantiasa dimohonkan oleh Ibrahim adalah Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billah wal yaumil akhir, yaitu Tuhan kami, jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang aman sentosa, dan beri rizkilah penduduknya dengan bermacam-macam rizki, yaitu mereka yang beriman kepada Tuhan dan hari kemudian. Ini menunjukkan concern dan perhatian Ibrahim kepada bangsa dan negerinya. Berbahagialah satu keluarga yang dianugerahi keturunan yang cerdas dan saleh, sebagaimana yang diperoleh oleh Ibrahim alaihissalam. Dan bahagialah satu negara yang dianugerahi keamanan dan kemakmuran, sebagaimana kemakmuran yang diberikan oleh Allah kepada negara yang pernah dihuni oleh Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kali ini kita akan menyongsong abad baru. Orang menamakannya abad kebangkitan Islam. Katanya derap maju secara kuantitatif di mana-mana, menunjukkan satu arah di mana umat Islam akan bangkit kembali setelah masa suram, setelah masa di mana umat Islam berada pada putaran roda bagian bawah. Kali ini sedang mencoba menuju kepada putaran roda bagian atas. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui apa yang dianalisa oleh orang barat dan beberapa penulis itu. Apakah benar abad ke-15 ini adalah abad kebangkitan? Kalau kita melihat perkembangan Islam di beberapa negara-negara yang dulu tidak pernah mengenal Islam, nampaknya pernyataan itu ada benarnya. Tetapi kalau kita membaca kenyataan yang sedang dihadapi oleh musibah Timur Tengah, perang Iran dan Irak, maka kita justru melihat sesuatu keprihatinan yang luar biasa. Abad baru Islam ditandai dengan perpecahan dan saling bunuh-membunuh antara umat Islam. Kepada Allah kita serahkan, semoga benar-benar abad ke-15 ini adalah abad kebangkitan kembali kaum muslimin. Namun nampaknya memang dalam beberapa kenyataan nampak sekali perkembangan kegiatan-kegiatan keagamaan di mana-mana
secara serempak, secara kuantitatif memang menunjukkan adanya satu gerak kemajuan itu. Perkembangan dakwah, aktivitas generasi muda terhadap agama, sesuatu yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum sempat kita lihat pada periode dan kurun 5 dan 10 tahun sebelum ini. Walaupun kita tetap mesti sadar bahwa kenyataan-kenyataan tersebut belum merupakan indikator konkret dari satu kebangkitan kaum muslimin yang dapat meyakinkan sepenuhnya. Sebab indikator dari sesuatu kebangkitan atau katakan saja sebagai sesuatu kemenangan tidak hanya nampak pada realitas ramainya masjid dan meningkatnya frekuensi dakwah dan ceramah agama, akan tetapi harus dilihat dari berbagai segi kehidupan yang mencakup semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Indikator atau ciri yang nampak adalah dari sesuatu kebangkitan itu hendaklah nampak dalam setiap sektor kehidupan, di pasar, di tempat olahraga, di sekolah, di parlemen, di kantor, sampai di dapurnya kaum muslimin. Sebab kita sadar bahwa Islam bukan hanya mengatur masjid dan kegiatan-kegiatan ceramah agama, tetapi mencakup seluruh way of life yang lengkap. Bahwa sesuatu kemajuan dan kemenangan dari sesuatu perjuangan hendaknya dinilai sampai seberapa jauh keputusan-keputusan politik dapat menguntungkan dan merugikan kaum muslimin, sampai seberapa jauh kehendak politik kaum muslimin dapat tersalurkan secara wajar dan adil, sampai seberapa jauh pula keinginan dan hasrat kaum muslimin dalam melaksanakan norma-norma dan nilai Islam atau mewujudkan satu kondisi yang mantap untuk melaksanakan ajaran Islam secara mantap pula dapat terpenuhi, sampai seberapa jauh individu muslim sendiri sadar dalam memahami, menghayati dan melaksanakan agamanya, dan berbagai aspek lain yang harus kita nilai dan kita jabarkan dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi terlepas dari perhitungan-perhitungan dan evaluasi terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita, terhadap persoalan-persoalan yang ada yang kita alami, tetapi nampaknya memang ada sesuatu gerak lain yang memberikan optimisme baru bagi kita kaum muslimin, bahwa di dalam kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid nampak ada satu gerak maju dibanding dengan keadaan 10 tahun yang lalu. Apalagi apabila kita menyadari bahwa kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, bahkan tidak berlebih-lebihan dikatakan merupakan awal gerak dari seluruh gerak perjuangan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya adalah apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi abad kebangkitan kaum muslimin abad ke-15 ini, setelah kita memperhatikan apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki, setelah kita dengan secara jujur menilai diri, mawas diri, menilai kemampuan diri, serta secara realistis menilai apa yang terjadi di sekitar kita. Abad baru yang akan kita hadapi itu menuntut adanya kerja keras dan pengorbanan besar, pengorbanan yang nyata dari setiap kita, setiap individu muslim. Sebab kebangkitan yang kita harapkan itu baru akan memberikan makna yang dalam apabila kita sendiri turut berperan dengan segala kemampuan dan keahlian kita masing-masing. Kita bukan lagi menjadi penonton dari kebangkitan itu, tapi adalah pemain-pemain aktif di dalamnya. Kebangkitan itu mengandung sesuatu tantangan, sampai seberapa jauh kita mampu mengkonsolidir apa yang sudah sempat kita peroleh, dan sampai seberapa jauh kita mampu menghadapi tantangan dan hambatan-hambatan. Saat ini kita dituntut untuk lebih banyak beramal, kita dituntut untuk lebih banyak berkorban, kita dituntut untuk lebih banyak kerja tekun daripada kerja kobar, kita dituntut untuk lebih banyak bertindak rasional daripada tindak emosional. Sebab sesuatu perjuangan tidak pernah berhasil dengan baik hanya dengan modal heroisme tanpa adanya idealisme. Adalah benar bahwa kita perlu menang di dalam taktik dalam rangka memenangkan satu strategi. Tetapi kalau perlu, biarlah kita kalah dalam taktik asal menang dalam strategi. Biarlah kita kalah di dalam satu pertempuran kecil, tetapi kita mesti menang dalam perang atau perjuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini, menurut hemat saya, mari kita mengambil suri tuladan Ibrahim, yaitu kita mencoba mengambil suri tuladan dari kehidupan dan perjuangan Ibrahim alaihissalam, terutama yang menyangkut dua hal penting yang memerlukan kerja tekun, kerja rasional dengan idealisme yang luhur dalam rangka memenangkan strategi secara keseluruhan, yaitu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keturunan dan generasi baru yang untuk terwujudnya keturunan dan generasi baru yang cerdas dan saleh.
dan yang kedua perhatian yang sungguh-sungguh terhadap terwujudnya kemakmuran bangsa dan negara. Allah mengamanatkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang itu khawatir seandainya mereka meninggalkan generasi-generasi yang lemah sesudah mereka, yang mereka takut akan kesejahteraannya. An-Nisa ayat 9. Dari pernyataan tersebut nampak bahwa kita dituntut untuk mempunyai keturunan atau generasi muda yang lebih soleh daripada kita. Kita semuanya harus mempunyai cita-cita dan usaha untuk melahirkan keturunan dan generasi muda yang lebih cerdas daripada kita, yang lebih pandai daripada kita, yang lebih sejahtera daripada kita. Yang dalam hal ini kita perlu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam masalah ini. Dari masalah membentuk pola konsumsi, di mana mendahulukan makan dan gizi yang baik untuk anak, sampai mendahulukan untuk kepentingan pendidikan anak sebelum kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya pamer tentang kekayaan. Kita arahkan seluruh dana dan usaha kita dalam rangka mempersiapkan generasi muda itu, keturunan itu. Dan bahkan kita tidak boleh lupa doa demi doa sebagaimana yang diucapkan dan dibacakan oleh Ibrahim untuk keturunan kita dan generasi muda, yaitu Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Indah dan baik sekali apabila 3 doa Ibrahim itu merupakan bagian daripada doa kita dalam rangka melaksanakan perhatian kita terhadap generasi yang hidup setelah kita. Perhatian kita terhadap terwujudnya kemakmuran bangsa dan negara, karena kita yakin bahwa tugas tersebut merupakan salah satu manifestasi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti merupakan amal saleh kita. Dengan kemajuan bangsa dan negara Indonesia berarti kemajuan bagi kaum muslimin, sebab jumlah terbesar dari penduduk negeri ini adalah kaum muslimin. Dan dengan memajukan umat Islam berarti kita juga memajukan sebagian besar dari rakyat dan masyarakat Indonesia, sebab umat Islam mengisi sebagian besar dari negeri ini. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, kita berusaha turut mengambil bagian penting untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita tebus dengan doa demi doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Tuhan, jadikan negeri kami ini negeri aman dan negeri yang makmur. Mudah-mudahan doa ini pun jadi bagian daripada doa-doa kita. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk mewujudkan 2 usaha besar yang kami sebutkan tadi, yaitu pembinaan generasi dan kecintaan serta usaha yang sungguh-sungguh untuk menciptakan kemakmuran masyarakat dan negara, marilah kita juga mengambil suri teladan dari Ibrahim, yaitu pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mewujudkan cita-cita perjuangannya, ialah bahwa untuk meraih kesuksesan besar hendaknya kita mampu menghadapi ujian-ujian besar dan pengorbanan yang besar. Tampaknya memang tidak ada kesuksesan besar tanpa adanya ujian dan pengorbanan yang besar. Sampai seberapa banyak kemampuan kita diuji dan berkorban, maka sekianlah kesuksesan yang dapat kita peroleh. Ujian dan pengorbanan besar yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam, seperti yang telah kami sebutkan tadi, ternyata telah melahirkan kesuksesan besar berupa keturunan yang cerdas dan saleh serta negeri yang aman dan makmur. Adalah telah menjadi hukum perjuangan bahwa ujian dan pengorbanan itu merupakan bagian penting dari satu proses perjuangan. Semakin besar langkah perjuangan kita, semakin besar pula ujian dan pengorbanan yang dituntut dari kita. Apabila kita mengharapkan sesuatu kemenangan dan kesuksesan besar, maka kita harus siap diri untuk menempuh ujian demi ujian yang besar, dan kita harus siap diri untuk melakukan pengorbanan yang besar pula. Demikianlah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian dan pengorbanan itu menghiasi seluruh gerak langkah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mewujudkan kemenangan itu, Rasulullah telah menebusnya dengan darah, dengan keringat, bahkan juga tidak boleh dilupakan dengan air mata tahajud demi tahajud yang dilakukan selama 23 tahun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya
beliau pun dan para sahabatnya memperoleh kemenangan-kemenangan besar karena usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah usaha-usaha yang besar. Satu amanat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam, kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innaha satakunu fitnatun." Faqala, "Mal makhraju anha ya Rasulullah?" Qala, "Kitabullah fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwal faslu laisa bil hazli man tarakahu min jabbar qasamahu Allah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah." Al hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpidato, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah kelak di masa depan kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan, fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan." Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ujian demi ujian itu pasti menimpa kepada diri kami, apakah jalan keluar dari berbagai ujian dan cobaan itu ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Kitabullah, berpeganglah kalian kepada Al-Quranul Karim. Di dalamnya terdapat berita tentang umat sebelummu dan informasi tentang umat sesudahmu. Ia membentangkan yang benar dan yang salah dengan sungguh-sungguh dan jelas. Barang siapa meninggalkannya karena sombong, maka Allah akan membinasakannya. Barang siapa yang mencari petunjuk selain daripadanya, maka Allah akan menyesatkannya." Demikian dinyatakan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Untuk itu, dalam rangka menyongsong abad ke-15 ini, dalam rangka kita melaksanakan suri tuladan Ibrahim, perhatian yang penuh terhadap pembinaan generasi yang cerdas, generasi yang saleh, dan ini harus mempengaruhi pola konsumsi kita, segala tingkah laku kita, gerak kita, dana kehidupan kita, dan perjuangan kita. Dan yang kedua, perhatian yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan kemakmuran negeri, kemakmuran masyarakat. Kemudian tidak boleh lupa, marilah kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Kita jadikan Al-Quranul Karim sebagai bacaan utama kita, bacaan pertama kita, dan bacaan rutin kita. Karena dari sanalah kita akan memperoleh nilai-nilai, mutiara-mutiara untuk dapat menghadapi ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, serta untuk mengisi abad baru, abad Islam atau abad ke-15 itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita, sehingga kita benar-benar dapat menjadikan abad ke-15 adalah benar-benar abad kebangkitan kembali kaum muslimin menuju kemenangannya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.